Permasalahan buzzer makin hari makin menyerang ke dalam untuk menuduh-nuduh sesuatu yang belum tahu kebenarannya, tapi dibikin-bikin aja sama mereka. Yang lagi ramai, idol K-pop yang sebelumnya kita pernah bahas, memberikan dukungan untuk Shin Taeyong dan Timnas, kini justru diperlintirkan beritanya oleh buzzer dan dituduh sebagai buzzernya STY. Kan lucu, buzzer nuduh buzzer. Menariknya dalam perdebatan mana buzzer yang sesungguhnya, muncul seorang hacker yang terus-menerus mengawal kasus-kasus ini. Bahkan hacker ini membuat sejumlah buzzer menyerah. Sejumlah pengamat sepak bola atau pundit juga tak lupa dari pengawasan. Semua orang yang mencoba mengadu domba Timnas diberantas pokoknya. Termasuk Coach Justin juga dihubungi oleh sang hacker dan mengakui semua apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Lantas apa yang diakui olehnya? Entah apa yang merasuki mereka. Kini makin banyak saja orang-orang yang seperti terpengaruh oleh buzzer yang terus-menerus menggiring opini. Bahkan seorang Justinus Laksana yang dulunya dikenal kritis dan selalu menentang apa yang dikatakan haters Timnas macam Towel sampai-sampai nggak mau satu panggung, kini semuanya seperti berbalik. Coach Justin justru seperti berpihak ke haters, sesuatu yang membangkongkan dan membuat semuanya bertanya-tanya, apakah beliau juga dibayar sama buzzer juga? Melihat hal ini, hacker yang awalnya hanya mengancam Towel dan kawan-kawan, kini Justin juga masuk dalam sasaran dan mendapatkan peringatan keras. Ternyata Coach Justin beda dari haters pada umumnya. Postingan sang hacker ditanggapi oleh beliau secara pribadi dan mengakui semuanya. Hola, dengan video ini gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Towel. Jadi akun ini nggak main-main. Maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Shin Taeyong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Shin Taeyong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Shin Taeyong. Oke, karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Bisa dilihat dalam unggahan Volt Anonim, akun Justinus Laksana melakukan DM pribadi dan menyatakan dirinya akan berhenti membahas Shin Taeyong. Bahkan mengakui kalah dari sang hacker, makanya akan membuat video untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut keterangan, setidaknya dia masih punya sifat kesatria karena berani tanggapi somasi aing daripada dua lainnya, kayak Coro. Maksudnya dua itu loh, si Bung Handuk dan Akbal. Dari sini juga ada penilaian bahwa sudut pandang Koci ini kalau bahas Timnas bukan dibayar. Mungkin karena emang frontal aja si Koci ini. Kalau suka bilang suka, kagak suka ya nggak suka. Tapi doi keren sudah mengakui kekalahan. Mungkin dari sini Koci sadar kalau dirinya kebawa emosi aja karena menonton AFF yang notabene memang permainannya jelek. It's okay lah coy, pria selalu mengakui kesalahannya, tinggal nunggu aja nanti kejelasannya gimana. Kalau emang masih kontra, ya berarti sama aja sih lu coach. Soalnya masih banyak buzzer, jadi nggak tepat kalau lo nyuruh-nyuruh STY out coach. Terlebih, dulu AFF cuma dipandang sebelah mata doang kan, kenapa sekarang penilaiannya dari sini gitu loh. Sementara itu untuk dua lainnya yang sungguh meresahkan, yakni si Towel dan si Akmal, sebenarnya juga masih dalam pantauan si hacker. Meski keduanya ketakutan dan memblokir Volt Anonim, namun tetap saja sang hacker baik pengawal Timnas ini masih terus memantau. Bung Handuk alias Towel sendiri sejumlah data pribadinya sudah diretas dan dipublikasikan. Untuk si El Hoki Akmal masih belum. Palingan Volt baru mengirimkan peringatan dengan menyenggol dikit-dikit seperti ini sih. Kalau makin lama makin kelewatan kayak gini, pastinya bakalan diungkap juga. Terlebih sekarang nih orang makin brutal kalau mengomentari Shin Taeyong dengan kata-katanya yang gak sopan. Udah satu paket pokoknya sama si Handuk.
Tak hanya itu saja, ia juga terus memberikan peringatan kepada sejumlah orang di dalam tubuh PSSI yang dicurigai ada keterlibatan dari kerusuhan ini. Ya emang masuk akal, mengingat dulu PSSI jadi seperti sarang mafia. Walaupun udah dirombak sama Pak Erik, pastinya masih ada yang tertinggal, ya kan? Sudah buat benar-benar memberantas karena pasti sekarang main bersih. Dari sinilah Volt Anonim alias hacker tadi jadi diandalkan oleh sejumlah fans. Volt dianggap sebagai pahlawan yang terus-menerus mengawal timnas Indonesia untuk menuju kedamaian. Hal ini bikin sejumlah netizen gak segan-segan untuk berterima kasih kepada sang hacker yang sudah terus-menerus mengikuti kasus untuk membongkar semuanya, termasuk bagi orang yang gak salah juga diterangkan, bukan hanya mengkambing hitamkan saja. Thanks Ketua, mari kita jaga situasi kondusif sejenak. Tapi kalau ada yang resek dan nantangin, ya sikat. Intinya kita cuma pengen timnas Indonesia jangan ada yang ganggu demi kepentingan pribadinya. Aku paling suka kalau data buzzer dibuka, karena mereka kalau komen jahat banget. Bener-bener seperti gak punya hati. Good Mr. Volt? Volt bongkar duri dalam daging di tubuh PSSI dong, tapi sensor namanya biar gak mengganggu ruang ganti timnas. Sementara itu dalam kerusuhan yang disebabkan buzzer juga, tapi lewat jalur yang beda, dengan membuat artikel untuk menuduh Sintayong pakai buzzer, juga akhirnya menemukan titik terang. Di mana dari sejumlah artikel yang membuat unggahan mengenai Sintayong menggunakan buzzer lewat artis Korea, yang merupakan idol K-pop Choi Hyun, terbukti tidak benar. Salah satu dari artikel genmuslim.id akhirnya membuat artikel baru terkait keberadaan di baliknya. Penulisnya bernama Pimret Reza Nurcholis, membuat artikel baru dan melakukan klarifikasi pribadi lewat akun Instagram. Maaf bagi teman-teman yang sudah menunggu klarifikasinya sejak kemarin, tulis Nurcholis melalui story. Lebih lanjut, dalam artikel yang ditulis olehnya, juga menuliskan pernyataan bahwa pihak genmuslim.id hanya menjalankan perintah dari agensi yang membayar. Kebenaran terkait buzzer STY 100% hanya buat agensi. Untuk agensi mana yang dimaksud dalam artikel tersebut masih belum diketahui karena menjaga privasi kerjasama. Bener sih, kalau melanggar malah tambah berat lagi yang dihadapi oleh genmuslim.id. Setidaknya mereka udah mengakui kesalahannya deh coy. Ya, dari semuanya yang kian terbongkar, ternyata makin jelas bahwasannya otak dibalik dalangnya ini benar-benar ingin merusak nama seorang Sintayong dengan melakukan serangan bertubi-tubi. Bahkan sampai membayar berbagai pihak, nggak cuma pakai buzzer warganet semata, tapi pihak penulis artikel sampai dapat uang juga. Untungnya banyak yang mengawal kasus ini, seperti sang hacker, dan sejumlah pihak yang bersangkutan akhirnya pada ngaku satu persatu. Tinggal nunggu otak dibaliknya siapa nih yang rela mengeluarkan dana segitu banyak buat melengsarkan satu orang. Yang pastinya sih ada maksud di dalamnya, gak cuma sekedar ingin menjatuhkan Sintayong. Dan dibalik itu semua, ternyata ada juga yang gak dibayar oleh buzzer, tapi ikut lantang menyuarakan seperti buzzer karena terpengaruh. Dari sini, kita bisa belajar untuk tidak gampang tergiring oleh sesuatu yang lagi ramai, terlebih buat hal-hal negatif coy. Jadi itulah berbagai sorotan buzzer yang mulai terbongkar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.